La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Bahkan tadi ibu mengatakan waktu saya kerja berdua sih, ya malah jadi masalah ekonominya. Kenapa? Karena lagi dua-duanya capek. Dua-duanya capek kerja, maaf, males suami istri. Padahal istri itu salah satu manfaat dari jutaan manfaat adalah menyamakan sinyal tubuh kita, menyelaraskan sinyal tubuh kita. Dan pada saat istri itu sebetulnya momentum untuk ya energi suami istri bersatu lewat cakra satu, yaitu di daerah reproduksi. Makanya kalau istri capek kerja di luar, suami capek kerja di luar, akhirnya suami istri, maka rezekinya itu atau sinyalnya itu lama-lama dia beda-beda gitu, sulit menyatu untuk narik rezeki. Bahkan saya sering juga lakukan ini ya terhadap diri saya, dan juga saya sering juga kasih tahu beberapa ibu-ibu pada saat habis itu, karena lagi bahagia-bahagianya sinyal menyatu, setelah itu berdoalah, doa. Oke, saya termasuk yang pendiam. Oh, ini perempuan tapi pendiam katanya. Ya. Dan 8% yang bisa membaca map katanya. Masya Allah. Agak tomboy dong. Ya. Qadarullah suami juga orangnya pendiam gitu ya. Dia bicara kalau ada topik gitu. Nah, saya ini juga punya kendala dokter untuk mengungkapkan perasaan saya karena orangnya juga pendiam gitu ya. Yeah. Terutama perihal mengembangkan bakat saya berdagang dari hasil masakan. Oh. Jadi saya itu kadang merasa tidak terdukung oleh suami dan kerap berada di level emosi yang bawah. Oh. Nah, bagaimana cara meyakinkan emosi ke tahap lebih semangat agar saya bisa istiqomah dengan usaha saya ini gitu ya? Karena tadi merasa tidak didukung, pada suaminya juga sama-sama pendiam. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya, ini juga masih ada hubungan dengan pekerjaan. Bagaimana jika suami yang biasanya mendukung istri bekerja di luar, tapi karena kondisi pandemi ini sepertinya dukungannya itu berkurang ya, untuk istri kerja di luar? Mungkin karena takut tertular dan lain sebagainya. Ini apakah lebih baik istri ini berhenti dari pekerjaannya atau didiskusikan ya dengan suami sebagai bentuk bakti mengikuti apa yang diinginkan suami? Ya. Saya cari satu lagi dokter ya. Enggak. Monggo. Kalau Surabaya monggo ya. Oh, ini ada yang menarik juga nih, selain kalau tadi kan pertanyaan-pertanyaannya agak keluhan ya. Ini kalau pertanyaannya ini pernyataan mungkin ya. Dokter, saya sudah melewati sebagai wanita pekerja di luar rumah. Kemudian saya resign, kemudian pernah jualan juga. Sekarang saya dalam posisi menikmati menjadi ibu rumah tangga. Oh, Masya Allah. Saya fokus mencari ilmu, meningkatkan ilmu agama, dan alhamdulillah Allah bikin semakin nikmat. Saya merasa cukup dengan gaji dari suami, dan Allah bikin saya lebih tenang, cukup dan sangat cukup. Dulu ketika berdua kerja ya, cobaan keuangannya lebih besar dibandingkan ketika suami bekerja sendiri begitu. Nah, ini apakah perasaan saya ini benar dokter begitu ya? Ya. Saya lagi semangat juga sekarang, tapi bukan semangat jualan, semangat beli-beli. Nah, ini bisa beli nanti mungkin dari yang lain ya. Oke. Ya, baik, Masya Allah. Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih para ayah bunda yang bertanya ya. Kalau misalnya kita pendiam, tapi kita bisa punya talenta atau punya bakat, tadi diceritakannya bahwa punya bakat masak gitu ya. Kemudian saya pendiam. Memang orang pendiam itu karena pemikir. Nah, karena pemikir, dia bisa memikirkan konsepnya, memikirkan perencanaan, dan karena ada bakatnya namanya kecerdasan naturalis, makanya dia bisa memasak. Biasanya orang nih yang punya bakat naturalis, itu dia bisa masak, ya, senang tanaman dan senang binatang.
Ini biasanya kalau ada orang senang masak, senang tanaman, senang binatang atau pelihara binatang, apakah ikan, kah, kucing, kah, ayam dan sebagainya ya, itu berarti kecerdasan naturalisnya itu yang dominan sekali, nomor satu. Ya, nah biasanya memang dia ya bukan orang yang pembicara, makanya butuh satu orang lagi yang punya kecerdasan bahasa untuk mempromosikannya. Nah, ini harus dengan sadar bermitra. Cari coba keluarga kah, atau sepupu kah, atau teman barangkali sahabat atau siapapun yang dia tuh jejaringnya banyak, temennya banyak, cuman dia nggak bisa masak. Kita yang bisa, maka kita bilang, ya. Termasuk tadi ilustrasinya adik ipar saya, dia nggak bisa masak. Oh, dia bilang boro-boro gue masak katanya ya. Nah, tapi dia banyak temen dan bisa ngomong, walaupun ngomong nggak pakai mulut, pakai tulisan gitu. Makanya temen-temennya yang bisa masak, bisa bikin sesuatu, tapi dia nggak bisa mempromosikan, dia bergabung. Itu juga bisa salah satunya cara begitu, gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi, kalau misalnya kita ibu merasa ya, aduh ini suami saya nggak dukung nih misalnya ya. Aduh saya udah bisa masak tapi suami malah diam, harusnya dia ada yang. Nah itu tidak usah berpatokan pada suami, sudah kita aja yang cari tahu bagaimana berinisiatif. Nah supaya bisa berinisiatif maka duduk tenang, relax. Atau habis sholat itu adalah sesuatu yang sangat asik. Dan ayo mangga lagi habis sholat duduk di sajadah terus ya bilang sama Allah, ya Allah mohon petunjukmu ya Allah ya. Siapa yang bisa membantu aku memarketingkan atau mempromosikan produk-produk aku ya Rob? Itu nanti ada banget petunjuk ya, entah tiba-tiba ya tetangga lah, malah orang yang deket banget, oh dia ternyata ya gitu. Ya, jadi ini harus mulai rela untuk berbagi. Bu Aisyah kan kalau berbagi ada tim marketing kan nanti uangnya berbagi. Ya iyalah, itu konsekuensi. Tetapi kita berarti lewat kita ya banyak orang yang bisa dibantu. Itu juga dengan kita bisa berbagi pendapatan dengan orang lain, itu juga termasuk kita menginfakkan juga. Itu nanti rezeki nggak bakal habis, itu datang terus, percaya deh ya. Bahkan mungkin nggak percaya lagi, yakinlah ya, kalimatnya begitu. Oke. Nah berikutnya ya, ini suami nih menurun nih dukungannya, gimana Bu Aisyah? Karena ini pandemi, betul Bu. Sekarang juga kalau kita pun harus kerja di luar itu harus hati-hati. Suami yang nggak mendukung itu pasti dia sayang banget sama kita, ya. Mungkin suami melihat kita beresiko tinggi gitu ya. Karena ada suami juga nggak apa-apa deh. Saya lihat kamu masih muda misalnya gitu ya, belum ada penyakit-penyakit penyerta yang lainnya seperti hipertensi, diabetes dan sebagainya gitu. Nah suami kalau kita ragu untuk ini berarti dia melihat sesuatu yang kita beresiko tinggi dan suami khawatir banget terhadap kesehatan kita, ya. Nah, itu terima dulu. Ya Allah, suamiku, ya, dia khawatir terhadap kesehatanku, ya Allah. Ibu harus senang dulu dengan kayak gini. Ya, kenapa? Karena suami ibu memperhatikan ibu, itu harus senang dulu. Supaya emosi kita tuh, ya Allah, alhamdulillah, bersyukur. Bukan dilihat sebaliknya, ini gimana sih suami ini? Udah tahu lagi susah kerjaan. Kan ada yang begitu tuh lah ibu-ibu tuh. Ini dia nggak dukung, itu bahaya. Kenapa? Emosi kita akan turun terus ke bawah. Awalnya marah ya, terus turun ke bawah, akhirnya sedih karena merasa saya nggak berguna deh, suami saya menganggap saya nggak berguna. Lama-lama apati, depresi. Orang kalau emosinya terlalu sering di bawah, itu hidupnya rugi. Kalau hidupnya rugi, nasibnya buruk. Ya, nah kalau gitu, setelah menerima bahwa suami itu sayang sama kita bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah suami sayang sama saya ya, alhamdulillah. Nah kedua ya, mari sama-sama berembuk. Kira-kira gimana ya Abi ya? Aku bisa bikin apa ya? Karena rasanya aku kalau diem aja ya, aku kan bisa nih ngurus rumah tangga, tapi abis itu udah selesai terus nggak ada yang dikerjain, kok rasanya kurang gitu Abi. Itulah sama-sama kita duduk rembukan. Caranya itu tadi. Cari 10 apa yang senang dikerjain, 10, dari 10 cari 5, dari 5 cari 3 yang enak, seneng banget dan gampang dilakukan, dan kalau nggak dibayar nggak apa-apa, itu dulu. Nah dari situlah ini nanti dijabarkan untuk mencari pekerjaan yang 3 passion ini bisa dikerjakan dari rumah.
Kalau suami lihat istrinya patuh saja, itu suami udah seneng banget. Maka suami karena seneng banget, suami bersyukur, suami pencerahan, ya Allah istriku menerima saranku. Itu nanti sinyalnya suami dengan sinyal istri bersatu, ya. Dan pada saat hanya memulai pekerjaan yang sederhana aja dari rumah, itu akan narik rezeki, ya. Dan juga mungkin tadi waktu yang tadi pertanyaan tadi tuh yang ada mengatakan capek ibu rumah tangga dan harus berkarir dan kerjanya sama suami, ya ini tadi, ya duduk manis dulu berdua, satukan energi dulu, ya seperti itu. Kemudian ya Bu Aisyah, saya sudah menikmati, Masya Allah. Kalau udah ada kayak gitu tuh keren banget itu. Dan ternyata kok rezekinya lapang juga. Itu yang tadi yang di awal saya bilang, ya. Gaji suami kerja, istri juga kerja, ya rezeki 100% gitu ya. Tapi suami kerja, istri kemudian nggak kerja, itu juga 100%. Kenapa? Karena bisa jadi ibu, walaupun di rumah, ibu karena menikmati, makanya ibu semangat, ibu bersyukur, ibu bergembira, dan ibu selalu belajar. Karena dengan belajar, ibu selalu di pencerahan. Ibu di rumah ada waktu yang lapang, sholatnya lebih tumaknina, ngajinya lebih banyak, ibu selalu di pencerahan, ya. Makanya karena ibu di pencerahan, sinyal ibu tuh bagus banget, Bu. Narik rezeki, walaupun itu misalnya suami yang jadinya ya pekerjaannya ya tambah bagus rezekinya. Gitu. Bahkan tadi ibu mengatakan waktu saya kerja berdua sih, ya malah jadi masalah ekonominya. Kenapa? Karena lagi dua-duanya capek. Dua-duanya capek kerja, malas Padahal hubungan istri itu salah satu manfaat suami istri dari jutaan manfaat adalah menyamakan sinyal tubuh kita, menyelaraskan sinyal tubuh kita. Dan pada saat hubungan istri itu sebetulnya momentum untuk ya energi suami istri bersatu lewat cakra satu, yaitu di daerah makanya kalau istri capek kerja di luar, suami capek kerja di luar, akhirnya jarang hubungan istri, maka rezekinya itu atau sinyalnya itu lama-lama dia beda-beda gitu, sulit menyatu untuk narik rezeki. Bahkan saya sering juga lakukan ini ya terhadap diri saya, dan juga saya sering juga kasih tahu beberapa ibu-ibu pada saat suami istri itu karena lagi bahagia-bahagianya sinyal menyatu, setelah itu berdoalah. Doa. Kok kita Bu Aisyah yang berdoa, suami malah tidur? Iya emang gitu Bu, kita 20.000 kata, kita aja yang doa. Kenapa suami tidur? Karena dia sedang euforia, atau pada saat suami itu pada saat itu hormon bahagia itu keluar ke otak, ke seluruh tubuh, dopamin keluar, sehingga karena dopamin keluar itu membuat harus tidur, relax. Dan pada saat suami tidur itu mimpinya dia sedang menikmati layanan istrinya. Makanya biarin aja Bu, kan dia juga 7.000 kata udah habis, biarin dia tidur. Kita yang ngomong, ya Allah ya, sebelum kita bersih-bersih kita duduk rebahan, ya Allah ya, mudahkan segala urusannya suamiku, mudahkan segala urusannya diriku, anak-anakku, lapangkan rezeki kami ya Rob. Itu kesempatan banget. Kalau saya suka tambahin, ya Allah, saya adalah istri perempuan yang satu-satunya yang paling cantik dilihat di suami saya. Itu tambah-tambahin gitu. Mumpung sinyal panjang ya. Nah kira-kira begitulah ya. Dan selamat buat ya siapa nih ibu, siapa nih Ustadz Nasir ya, Masya Allah, yang sudah merasakan kenikmatan ya bahwa betul-betul menjadi ibu rumah tangga. Mudah-mudahan yang lain juga. Amin, terima kasih jazakumullah Dr. Aisyah. Ini waktunya juga sudah selesai sampai di penghujung kebersamaan. Sebentar lagi juga azan asar ya, wilayah Surabaya dan sekitarnya, dan insya Allah materinya juga akan dikirim ke peserta ya Bu Dokter ya. Saya kirim ke panitia ya. Oke ya, panitia nanti akan mengirimkan ke peserta di grup